Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Apakah ingin memperdalam iman Anda, dan mendapatkan inspirasi rohani? Anda berada di tempat yang tepat. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, kumpulan khotbah lama. Dengarkan khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah lama ini dibuat dan dikoleksi dari tahun 2003 sampai tahun 2023, berarti sudah berumur 20 tahun namun firman Tuhan selalu baru dan tidak ada yang usang. Khotbah pembinaan ini dibawakan oleh Pendeta Petrus Agung Purnomo, pada hari Rabu, tanggal 10 April tahun 2003. Ayat nats khotbah diambil dari Yohanes 4, ayat 23 sampai 24. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like, dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Berikan buat kami pada petang ini. Sekarang hamba berdoa, berikan dengan limpah atas kami pribadi demi pribadi roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Ajar kami mengerti akan perkataan Tuhan. Hanya Roh Kudus yang sanggup menjelaskan kata demi kata dari firman-Mu yang mengubah dan memberkati hidup kami. Jangan lewatkan satu orang pun Tuhan, dan kami tahu dalam persekutuan dengan Engkau, jerih payah kami tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, karena semua asalnya daripada-Mu juga. Dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk, saya minta tolong whiteboardnya. Terima kasih banyak. Mari kita buka firman Tuhan. Kita belajar, lanjutkan lagi apa yang kemarin sudah kita pelajari. Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Lihat sekarang pada ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 23 dan ayat yang ke-24. Silahkan Anda buka, saya akan bacakan buat saudara. Yohanes 4, ayat 23 dan 24. Alkitab berkata, tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Lalu perhatikan, dia berkata, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya minta Anda perhatikan lagi di ayat 23, kalimat yang terakhir. Yesus berkata, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, Bapa itu mencari penyembah-penyembah yang demikian. Nah, perhatikan. Ketika bicara soal penyembah, Alkitab mengatakan Bapa itu mencari. Nah, apa yang hebat atau signifikan dari kata mencari? Supaya Anda ngerti akan gambarannya, saya berikan dua ayat pembanding. Mari kita lihat pada Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Efesus 4, perhatikan pada ayat yang ke-11 dan 12. Dikatakan Efesus 4, 11, 12, dan ialah ini Tuhan, ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun para gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, perhatikan. Kalau ketika Alkitab berkata, waktu dikatakan soal kebutuhan akan penyembah, Alkitab mengatakan Bapa itu mencari. Ketika bicara soal 5 jawatan, 5 jawatan menyakup apa? Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan para pengajar atau guru. Alkitab mengatakan Tuhan itu memberikan.
Saya harap saudara sudah mulai melihat akan bedanya. Waktu bicara penyembah, Bapa itu mencari. Bicara 5 jabatan, termasuk rasul, nabi dan sebagainya tadi, Tuhan itu memberikan. Nah, bandingkan lagi sekarang dengan Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-38. Matius 9:38. Alkitab berkata, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Waktu bicara pekerja, Alkitab berkata, Tuhan itu mengirimkan. Nah, sekali lagi, apa yang hebat dari kata mencari? Bedanya di mana? Kalau dikatakan Allah memberi, berarti Tuhan sudah punya, sehingga dia bisa memberikan kepada kita. Kalau dibilang bahwa Tuhan itu mengirimkan, berarti juga Tuhan sudah punya, sehingga dia bisa mengirimkan. Saya hanya bisa memberi atau mengirimkan yang saya miliki, yang saya punyai. Tapi kalau dikatakan Bapa itu mencari, itu artinya sesuatu yang dia rindukan karena dia belum punya. Apa yang dia inginkan? Dia mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sekarang persoalannya begini, saudara. Ada banyak orang berkata begini, apa sih yang luar biasa dari sebuah penyembahan? Kemarin kita berdoa atau belajar berdoa dalam roh. Sekarang kita mengenal menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, penyembah itu hebatnya di mana? Saya tidak berkata ini orang yang adalah worship leader, yang dengan suara indah mengajak kita menyembah dalam bahasa roh, itu juga baik sebetulnya. Tapi apakah itu yang Tuhan cari? Karena cukup banyak orang yang ngambil nada aja nggak bisa, falsnya berat. Jadi tidak mungkin dong mereka menjadi seorang worship leader, tapi tetap dia bisa jadi seorang penyembah yang diingini oleh Bapa. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang signifikan dari seorang penyembah. Mari kita lihat sebuah contoh di Injil Matius juga, pasal yang ke-15 sekarang. Matius 15, saya akan ajak Anda melihat sebuah cerita dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 28. Saudara, akan saya tunjukkan mengapa Bapak mencari penyembah. Ini bukan sekedar Tuhan gila hormat, bukan. Tanpa kita nyembah dia, jutaan malaikat tiap kali nyembah Tuhan, 24 tua-tua tersungkur tiap kali tanpa minta apa-apa. Kita kalau nyembah-nyembah itu kan karena minta sebetulnya, ya toh. Tuhan sudah punya makhluk surgawi yang nyembah dia tanpa minta apa-apa, lebih tulus dari kita. Nah, tapi kenapa Bapak mau mencari penyembah? Sebab ada banyak hal yang tidak selesai oleh karena perkataan dan perbuatan, tapi selesai karena penyembahan. Nah, lihat Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, perhatikan ini, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, ini sudah berat, saudara, sebetulnya. Perempuan ini bukan orang Yahudi, dia orang Kanaan. Anak perempuannya kerasukan setan. Siapa yang suka punya anak kerasukan? Anaknya perempuan kerasukan. Dia mendengar, dia tahu Tuhan sanggup dan berkuasa. Ketika Yesus lewat, dia berseru, kasihani aku ya Tuhan anak Daud. Anaknya kerasukan. Dia teriak-teriak, kasihani aku. Tapi Alkitab berkata, tapi Yesus diam saja. Saudara ngerti, didiamkan Tuhan sudah beratnya luar biasa. Anda pernah ngalami doa pergumulan, Yesus diam saja. Kalau Yesus diam, ini yang terjadi. Murid-muridnya yang mulai ngomong.
dan tidak ada solusinya. Sebab omongannya nggak pernah enak, saudara. Ini yang dimana-mana terjadi, ya toh? Anda kalau punya pergumulan, berdoa Tuhan tolong, Tuhannya diam, yang nanti ngomong siapa? Anak-anak Tuhan yang lain. Terganggu dengan teriakan saudara dan punya pendapat masing-masing. Baca, Alkitab berkata, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, lalu, ini spontan, murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lihat saudara ya, ini perempuan, anaknya kerasukan, teriak ke Yesus, dia diam. Seperti orang mencoba masuk ke rumah orang, dan Tuhan tutup pintunya, bam! Dia sama sekali tidak bereaksi. Di tempat lain kalau Anda baca di Alkitab, setiap ada orang sakit, orang menderita, Alkitab berkata, maka tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Kali itu tidak sama sekali. Sudah minta-minta, teriak-teriak, Tuhan banting pintunya, bam! Seperti pintu yang tertutup. Yang ngomong akhirnya para murid, sadis sekali. Terus perhatikan lagi, ayat yang ke-24. Jawab Yesus. Nah, ketika para muridnya sudah terlalu banyak ngomong, Yesus akhirnya nggak tahan, dia ngomong. Nah, omongannya memperkuat mengapa dia diam. Dia berkata begini, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dengan kata lain dia berkata, percuma kamu teriak-teriak, sebab dia berkata, aku tidak diberi hak oleh Tuhan Bapakku untuk nolong kamu. Mandatku tidak bisa lewat sampai ke kamu. Jadi dia diam, dia tutup pintunya, dia ngomong, dia berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu pintu dia kunci. Kita mengerti Tuhan tidak akan pernah berontak melawan kehendak Bapaknya. Amen, saudara. Sudah diam sama dengan dia banting pintunya, that's it. Tutup pintunya. Dia teriak lagi, dia berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kamu orang Kanaan, tidak ada bagianmu dalam ministriku. Dia kunci, saudara. Pintu tertutup sudah berat, tertutup dan terkunci, double, saudara. Tapi lihat reaksinya, luar biasa. Ayat 325, ini titik baliknya. Tetapi perempuan itu apa? Mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. It's amazing. Pintu ditutup, dikunci. Ini orang tidak pernah kenal menyerah. Dia mendekat, bukan kecewa dan pergi, dia mendekat, dia nyembah. Nah, setiap kali ada orang nyembah, hatinya tidak tahan, saudara. Seringkali kita terlalu banyak ngomong, tapi hati kita tidak pernah tersungkur di kakinya. Badan memang tersungkur, sampai kram kaki kita, hati tegak berdiri, tidak pernah mau ditekuk, saudara. Itu yang repot. Tapi wanita ini mendekat, dia nyembah ke Tuhan, dan dia bilang, Tuhan, tolonglah aku. Nah, perhatikan jawabannya aneh, saudara. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dengan kata lain, Tuhan berkata apa? Anjing. Betul nggak, saudara? Ini yang membuat saya tercelik, saudara. Perhatikan baik-baik. Beberapa waktu yang lalu saya ke Amerika, mampir ke rumah teman saya, orang bule, orang Amerika. Dia tinggal di suburb, di pinggir kota. Saya mampir ke rumahnya. Dia jemput saya. Masuk ke rumah, dia buka pintu. Itu rumahnya ada pintunya ya. Setiap rumah ada pintunya. Ini ada kuncinya. Tertutup kan? Dia buka pintunya. Dia silahkan saya masuk. Saya duduk di sofa di ruang tamu.
Dia masuk ke dalam, saya perhatikan rumahnya. Nah, rapi, bagus. Terus saya lihat ke pintunya. Ini aneh. Anda mungkin pernah lihat di film-film itu. Ini pintu tertutup. Tapi di sini ada lubang kecil. Ngerti? Terus ini dilapisi dengan seperti karet di sini. Jadi angin tidak bisa masuk, serangga nggak bisa masuk. Ini pintu apa? Pintu apa, saudara? Ini lubang apa ini? Nggak tahu. Orang Cirebon nggak pernah lihat ini. Lubang anjing. Dog only. Anjing. Manusia tidak bisa masuk. Kalau bisa namanya lubang pencuri. Ngerti? Ini lubang untuk anjing. Anda tahu anjing? Nah. Perhatikan. Perempuan ini berkata gini, tolong aku Tuhan. Dia diam, tutup pintunya. Dia teriak-teriak. Para muridnya berkata, suruh dia diam Tuhan. Dia teriak-teriak. Tuhan berkata apa? Aku diutus hanya untuk orang Israel yang terhilang. Dia kunci. Alkitab berkata, wanita itu mendekat, terus nyembah ke Tuhan. Nyembah. Terus syukur dia nyembah. Waktu dia nyembah dan bilang, anjing loh. Anda ngomongin anjing marah nggak kira-kira? Ayo. Lu kalau Yesus yang ngomongin ya enggak. Yesus di dalam saya, ayo. Kita omong, Anda kok kayak anjing saya, marah. Kira-kira pulang murtad, saudara. Oke? Ini perempuan, nyembah. Dia omong itu, anjing. Itu proses direndahkan. Ngerti? Anda kalau nyembah, kalau hanya bahasa roh tok, gampang. Tapi kalau lagi butuh, Anda nyembah. Nanti saya beritahu ya. Mau tahu jawabannya? Anda harus siap direndahkan. Nah, waktu kau sudah nyembah begini, sudah nyembah ini, dia bilang, anjing, ini roti buat anak-anak, tidak pantas aku berikan kepada anjing. Artinya, lu anjing. Dengar jawabannya. Perhatikan ayat berikutnya. Kata perempuan itu, ayat 27. Apa? Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya apa? Sembuh. Nah, perhatikan. Ini nyembahan, nyembah direndahin sama Tuhan. Anjing. Waktu dengar anjing, dia kaget kan saudara? Dia lihat sedikit, dia lihat pintu anjing. Dia ngomong, benar Tuhan, gua anjing. Masuk dia. Anda ngerti? Dan di situ Alkitab berkata, seketika itu sembuh anaknya. Setannya nggak perlu ditengking waktu itu. Ini setan yang rasuk tahu diri. Ini orang sudah ngerendah sama Tuhan. Percuma aku tetap tinggal. Ya sudah, angkat koper, iblisnya langsung pergi. Seketika itu sembuh. Saya beritahu saudara ya, ini loh worship. Banyak orang hanya badannya yang menungging begini. Lama tertidur malah saudara. Ganti posisi. Itu semutan sana sini, kakinya pegel semua, ganti lagi posisi, naikkan kakinya, malah masuk angin, gak karuan saudara. Badannya aja ini yang kelihatannya ini, tapi sikap hatinya tidak nyembah. Nanti akan ada ujian, apakah engkau seorang penyembah, ketika tiba-tiba setelah engkau mau nyembah seperti itu, yang engkau telan adalah perendahan diri seperti itu. Bisa nggak kita berkata, benar Tuhan? Dengerin baik-baik.
Kalau Anda berdiri tegak seperti Goliat, ini pintu tetap tertutup. Anda gagah kayak gajah, tetap tertutup pintunya. Anda angkuh kayak jerapah, tetap tertutup. Anda merendah kayak anjing, tidak pernah pintu anjing ditutup dan dikunci, saudara. Ngerti? Bapak cari. Sebab Tuhan mengerti orang yang mau rendah hati di hadapan Tuhan, tidak akan pernah ada pintu yang tertutup buat dia. Saya ceritain pengalaman keluarga saya. Ini 3 hari yang kami lewati ini tidak mudah. Saudara kan tahu, saya pernah ceritakan waktu yang lalu, waktu pembinaan pertama kan saya bawa keluarga saya. Lalu Ibu Nani mendoakan, si Samuel kan disuruh puasa, setia sampai sekarang, tiap Senin puasa, luar biasa. Itu kejutan ajaib, saudara. Jam 3 sore sampai jam 8 malam. Beberapa temannya mencoba untuk dampingi, tidak kuat, rontok semua. Dia bertahan sampai hari ini. Dan memang sejak itu Tuhan memberkati pelajarannya. Nah, dia kan sudah kelas 6 SD, saudara. Dia mau SMP ini sekarang anak saya. Dia daftar di 3 sekolah. Sekolah A, sekolah B, sekolah C. Yang dia paling senang sekolah C sebetulnya. Sebab ini sekolah agak aneh, tidak ada PR. Gurunya 2, ya, sistemnya modul, semua sudah difotokopi, diringkas, ngajarnya itu dengan cara yang baru. Jadi di rumah tinggal belajar untuk ulangan, tidak ada PR sama sekali. Dan buat anak ini, kayak anak saya, yang tidak terlalu dan banyak gangguan waktu pelajaran di sekolah, ini model paling bagus buat dia. Dan buat kami, saya berasa ini yang paling baik. Dan dia ingin sekali sekolah di sini. Saya beritahu ya, tes di sini ditolak, nggak diterima. Tes di sini ditolak, tidak diterima. Tes di sini ditolak, tidak diterima. Semua sekolah yang dia mau, tidak mau terima dia. Saya bisa bayangin. Yang 2 sudah pengumuman, resmi mah nggak bisa. Yang ini baru Senin, tapi sudah terima bocoran, gagal. Sebab tesnya tes apa ya, tes psikologi, tes gitu ya. Dan anak saya itu punya cara berpikir aneh, rohani tapi keliru dalam pandangan manusia, psikotes. Contoh gini, apa yang kamu lakukan kalau kamu menghadapi persoalan? Tentu gurunya mengharapkan, oh aku akan berusaha, aku akan minta tolong siapa, kan gitu kan? Dia tahu jawabannya enggak, menyerahkan persoalan sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus. Gurunya ketawa, bukan ini jawabannya, tapi memang itu hidupnya. Kalau punya problem datang ke Yesus. Dari kecil kita orang tua ngajari begitu. Buat saya berkata, benar. Gurunya berkata, salah Pak. Harusnya gimana? Ya apakah minta tolong orang tua, apakah berusaha sekuat tenaga, atau apa, itu kan yang diharapkan begitu. Jawabannya enggak, rohani. Nanti apa sedikit, minta tolong Holy Spirit, gitu jawabannya. Anda bisa bayangin, itu tes isinya jawabannya Alkitab melulu nih. Nggak bisa diterima. Saudara kalau sebagai orang tua, saudara ngapain coba? Saya saksi ya, istri saya itu seorang fighter. Wah harus coba sana sini saudara. Dan memang tanpa kami minta, itu kan kita ini kan banyak teman saudara. Dan jemaat di mana-mana ternyata. Jadi begitu dengar ini fail, yang berjuang supaya anak saya diterima, banyak sekali. Approach semua, bergerak sendiri. Kita nggak minta, itu pasukannya bergerak. Ini repot, jadi semua akhirnya mempertimbangkan kembali. Anda bisa bayangin, tanpa diminta. Nah, setelah tahu 3 gagal, saya panggil dia. Saya nggak bisa apa-apa, saya hanya bilang, Sam, yang bisa nolong kamu cuman Tuhan Yesus. Nah dia tahu ini berita hari Senin yang lalu. Mamanya bilang gini, kamu ini ya, selama ini kamu merasa gini, oh aku anaknya papa,
Jadi semuanya gampang karena aku anaknya papa. Sekarang kebukti nama papahmu tidak laku. Kamu tes gagal, tetap tidak diterima. Ayo. Dia diam, lemes, sedih. Saya tahu sedih. Diam aja. Senin dia dengar tetap puasa, tetap puasa. Ini yang terjadi. Malam harinya kami doa sama-sama. Doa, terus dia juga berdoa. Doanya bagus. Tidak diajari tuh, ngomong sendiri. Tuhan Yesus, Samuel menyerah. Mau ditempatkan di SMP mana, Samuel menyerah. Terserah Tuhan Yesus. Loh, anak kecil kok sudah boleh belajar menyerah ya, saya bilang. Dia ngomong gitu. Jadi kami dengerin itu terharu. Saya bilang, iya ya Tuhan, Engkau mau taruh di mana? Ya, kita berusaha sebagai orang tua, cari info sana sini, tapi dengan hati yang berat. Sebab saya khawatir pergaulannya. Kalau di yang ini, B, C ini baik, A itu sebetulnya juga kurang bagus pergaulannya. Jadi saya bilang, nggak tahu. Itu struggle berat buat istri saya. Saya ngomong, saya bilang, cuman satu, tinggal satu yang bisa tolong kamu, Yesus. Kalau kamu merendah, nyerah sama Tuhan, nanti Tuhan kasih mujizat. Gak tahu caranya bagaimana. Proses ini berlaku juga buat istri saya. Tadi pagi dia ngadep ke Tuhan. Ingat kemarin kita berdoa dalam Roh Kudus. Sudah buntu dia, saudara, ABC. Mereka bilang, tak bisa. Dia masuk kamar doa, terus dia bilang gini, Tuhan, aku ini suruh ngomong apa, berdoa apa, minta ya sudah. Itu semua orang kan pinter, minta, itu. Kita ini kan pengamen surgawi semua, saudara. Keren, tapi pengamen, perempatan jalan. Karena kalau nanti di perempatan jalan Tuhan, kok kayak kita ya, habis nyanyi Yesus luar biasa, minta dong Tuhan berkatnya, itu kan sama tuh saudara. Dia hari itu, tadi pagi ini, dia ngomong gini, Roh Kudus, aku suruh doa apa? Tuhan ngomong gini, ngomong kayak Yesus, Tuhan, aku datang kepadamu karena aku ini anakmu. Ngomong. Jadi dia ngomong gitu saudara, dan nangis di depan Tuhan. Dia bilang, aku ini anakmu gitu lah. Hanya itu saja. Aku tidak tahu mesti datang ke siapa lagi, tapi aku datang kepadamu karena aku ini anakmu. Dia bilang, aku percaya engkau ingat Tuhan bahwa aku ini anak. Cuma itu tok, tidak ngomong apa-apa, cuma nangis di depan Tuhan seperti yang Roh Kudus ajarkan. Dia bilang, aku ini anak. Ini baru tadi pagi itu. Siang habis makan sate kambing dengan Pak Sinarti, luar biasa. Saya ditelepon istri saya, dia teriak, dia ngomong, Anda tahu, yang C ini tiba-tiba kepala sekolahnya telepon. Dia berkata, kamu pertimbangkan, boleh kamu anakmu sekolah di tempatku. Meledak saudara ketawanya. Saya ngomong sama Samuel, sudah lain aja, halo gitu, halo gitu, halo seenaknya saya bilang gini, siapa yang nolong kamu? Tuhan Yesus katanya gitu, ajar. Tapi saya beritahu saudara, dia belajar sesuatu. Anak kecil bisa ngerendah. Saya bilang, baik buat kamu, supaya kamu ngerti semua hidupmu ini karena pertolongan Tuhan Yesus, bukan karena kekuatan manusia. Luar biasa. Buat istri saya, belajar berdoa dalam roh. Ya, kalau begini-begini tidak ada gunanya. Lihat, sekali sudah mentok, dia berkata, Tuhan, aku harus berdoa bagaimana. Dan Roh Kudus ngajar cuma satu, ngomong ke Yesusmu, aku datang karena aku anakmu. Dan itu nyentuh hatinya. Anda bisa bayangin. Dan begitu dia selesai doa, sekian jam kemudian Roh Tuhan kerja dengan luar biasa. Anda ngerti itu? Saya berkata gini, ini aplikasi dalam hidup sehari-hari. Anda punya pergulatan apapun,
Seringkali sudah habis, saudara, perkataan kita. Mau ngomong apa lagi? Sudah tidak ada lagi yang kita bisa omongin. Ya toh? Sudah habis, semua perkataan kita sudah habis. Waktu perkataan kita habis, merendah di depan Tuhan dan sadar semua tergantung Dia. Simple seperti itu. Tiba-tiba pertolongannya luar biasa. Seringkali kita ini dipenuhi dengan banyak teori. Oh, harus nengking dalam nama Yesus. Sebelum nengking ini pakai dulu darah Yesus. Jadi banyak teori. Oh, didoakan prayer walk, olesi minyak. Minyaknya kurang, narwastunya mahal. Oli kotor, apalagi segala macam. Bayangin, teorinya banyak. Tapi yang mana yang Roh Kudus mau? Itu persoalan berbeda. Nah, saya cerita kenyataan keluarga kami, saudara. Tidak ngomongin orang lain. Saya lihat dari waktu ke waktu, Tuhan ajar. Ngerti? Ketika semuanya buntu, tiba-tiba engkau tahu, merendah itu luar biasa. Sering kali kita merasa, wah aku sudah ngerti bagaimana berdoa. Ngirim malaikat, ngutus malaikat, segala macam. Tengking sana, tengking sini. Nah, dalam kasus ini, setannya tahu diri, saudara. Sebab ketika ada orang merendah, kekuatan Tuhan yang luar biasa akan turun menaungi kita. Amen. Dan penyembahan itu dari dalam hati kita. Saya beri Anda sebuah contoh lagi. Lihat Ayub pasal yang ke-42. Kitab Ayub pasal yang ke-42. Ayub tepat sebelum Mazmur. Saya baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ayub pasal yang ke-42, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengetahuan aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Nya, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, perhatikan ayat yang ke-6, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang seperti Ayub, dia berkata, aku mencabut perkataanku. Artinya itu perkataan salah atau benar? Salah toh? Ya, dia berkata, aku mencabut perkataanku dan berkata, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Dia berkata, aku cabut Tuhan perkataanku karena aku salah. Sekarang lihat ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman. Perhatikan ini. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu, perhatikan, tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Tapi Tuhan ngomongnya salah atau benar? Benar. Ayo. Ayub berasa perkataannya salah. Dia cabut perkataannya. Tapi ayat berikutnya Tuhan berkata, Ayub berkata benar tentang aku. Nah, kok bisa? Di sini saya melihat, saudara, bahwa Allah itu bukan membaca atau mendengar perkataan verbal mulut kita, tapi Allah lihat apa yang di hati kita. Karena saudara bisa mengucapkannya benar, tapi tetap salah di hadapan Tuhan. Saya beri contoh begini. Saudara kalau punya anak nakal, ya, nakal ya, sudah gede, sudah kuliah, tapi tidak mau kuliah dengan benar, hidupnya nggak karu-karuan. Anda ngomong gini, kamu ya nggak bertobat masuk neraka loh. Perkataan itu sebetulnya benar atau salah? Tidak bertobat masuk neraka. Benar atau salah?
Benar toh? Tapi di depan Tuhan bisa salah. Nah kok bisa Pak? Kalau itu Anda ucapkan sambil hatimu sebetulnya ngutuk dia. Karena amarah yang meluap dalam hati pengen ngutuk dia, engkau berkata, tidak bertobat masuk neraka. Betul gak? Anda bisa berkata gini, bertobat. Itu berkata bertobat itu benar atau salah? Benar toh? Harus bertobat. Tapi kalau Anda pakai mic atau loudspeaker, Anda nunjuk orang di depan orang banyak, bertobat, bertobat. Kayak di pasar, jual jamu, bertobat. Sampai Anda humiliate, permalukan orang itu, Anda salah atau benar? Salah. Jadi Tuhan itu ngelihat sikap hati. Demikian juga dengan penyembahan. Worship ini menyelesaikan banyak. Seringkali perkataan kita terlalu banyak dan tidak ada hasilnya. Tapi sikap hati yang benar, merendah di depan Tuhan, itu yang berkenan di hadapan Allah. Ngerti saudara? Tadi siang ketika saya selesai ditelepon istri saya pulang di hotel, saya berdoa, saya bilang, Tuhan aku berterima kasih, urusan anak selesai satu ini. Saya bilang begini, Engkau luar biasa ya Tuhan, Engkau sungguh Tuhan yang baik. Dia hadir kuat, dia ngomong sama saya gini, kamu melakukan yang aku perintahkan, mana mungkin aku membiarkan kamu tanpa pertolonganku. Kamu kerjakan yang aku perintahkan, urusanmu mana mungkin aku tinggalkan kamu. Luar biasa. Dia Tuhan yang setia. Anda lihat, dia lihat sikap hati. Dan ini diuji loh saudara, dari waktu ke waktu. Anda mesti ingat itu. Makanya kalau orang berantem, berdebat, percuma. Saya benar Pak, iya benar, kalimat-kalimatnya benar. Tapi Tuhan ngecek apa? Sikap hati kita. Anda mau meninggikan diri atau engkau merendahkan diri? Bulan Februari akhir yang lalu, habis dari Cirebon, saya ke Pakistan. Merniki buat KKR di Lahore, beberapa hari, tiap malam ada 90.000 orang datang di stadion hoki di Lahore. Saya diminta untuk ikut ngajar di depan 3.000 hamba Tuhan pagi harinya. Dan saya diberi jatah bicara soal keuangan dan kelimpahan. Ternyata itu baru pertama kali mereka mendengar berita itu, menarik sekali. Yang terjemahkan saya seorang profesor, dia dosen dan rektor sekolah teologi yang sedang mempelajari soal prosperity, kelimpahan di Alkitab. Jadi terjemahkan saya tertarik sekali, terus dia minta makalah saya kasihkan dia setelah saya selesai. Tapi saya mau cerita pengalaman yang sedikit berbeda. Saya ajak teman saya satu, pendeta di tempat kami. Lalu kemudian kami tiba dari Bangkok di Lahore kira-kira menjelang jam 11 malam. Antri di imigrasi, tidak ada apa-apa, nggak ditanya apa-apa, cuma dilihat paspornya, dicap, cek, selesai. Saya nggak bawa koper yang gede-gede, saya bawa koper kecil, ringkes saudara. Di-pack dengan baik, istri saya tukang pack yang bagus, jago nge-pack. Jadi saya tarik begitu aja tanpa bawa apa-apa. Lalu kemudian di luar dijemput sama stafnya Merlin, orang Amerika, dan salah satu direktur Coca-Cola Lahore yang jemput saya. Terus dibawa ke mobil, naik mobil, seperti naik mobil di Indonesia lah, biasa kita siksak begini, tenang. Orang Amerika ikut ngerem-ngerem, saya tenang, ketawa-ketawa. Dia bilang, kamu kok nggak takut? Ini biasa di negara saya, ya begini modelnya. Penuh mujizat setiap hari, jarang kecelakaan, paling-paling keserempet sedikit-sedikit, saya berkata gitu. Sampai di hotel, hotelnya bagus sekali, itu hotel paling bagus di Lahore. Singkat cerita, sudah lelah sekali, masuk kamar, tidur saudara. Besok pagi jam 8 diminta kumpul di kamarnya Merlin Hickey, lalu kita akan doa sama-sama. Pagi bangun, siap, sembayang banyak, terus makan pagi, kumpul di kamarnya Merlin. Begitu masuk disambut, wah dia senang sekali kami datang. Sudah nggak ada apa-apa, biasa, banyak hamba-hamba Tuhan lain kumpul, saling kenalan dulu, beberapa saya nggak kenal, lalu kemudian kami doa sama-sama. Merlin kasih pengarahan, dia bilang pada saya, kamu bagianmu sesi kedua setelah saya, jadi kamu nanti ngajar sejam lebih sedikit
dan sebagainya. Pokoknya sudah dikasih semua pengarahan. Dia cerita apa yang terjadi segala macam. Wah, cerita banyak. Bagus. Selesai, kira-kira hampir jam 9, kami turun dengan lift. Saya kaget, di lobi sudah banyak panitia pakai badge. Tadi kenalkan ke panitia, saya lupa namanya, nggak tahu, ini orang berkumis semua. Wah, hebat, orang Pakistan. Saya bilang luar biasa ya, Tuhan itu luar biasa. Saya ngomong sama teman saya, ini kita di Pakistan, jangan lupa nih, Pakistan, Republik Islam Pakistan. Tapi Tuhan tetap luar biasa, Yesus kita luar biasa. Ini yang terjadi, saudara. Saya keluar dari lobi, di pintu depan, begitu saya keluar, itu mobil yang akan antar kami ke gedung tempat seminar pagi itu sudah berjajar. Begitu saya keluar, saya kaget. Sekitar hotel itu sudah belasan pengawal bersenjata, bawa otomatik, senapan otomatik, saudara. Begini semua. Ini belum perang Irak, sudah begini semua, ini mau ngapain? Saya bingung terus terang, saudara. Ini ada apa? Terus saya diberitahu sama panitia, saya bilang, kamu berdua masuk mobil ini. Oke, saya bilang, saya masuk mobil, ikut aja. Ikut. Driver kami namanya Sah, orangnya gede, orangnya tebel. Wah, kayak Saddam Hussein. Gede. Hitam. Begitu duduk, dia bilang, good morning. Dia bilang, no, good morning. Saya bingung, ini ada apa ini? Tahu aneh dia buat? Begitu dia mau nyalain mesinnya, dia cabut revolvernya. Dikokang. Taruh sebelahnya. Saya bilang, ini ada apa ini? Saya mau khotbah keuangan, bukan mau perang, tembak-tembakan. Jadi begitu masuk mobil, cabut revolvernya. Waduh, saya ingat film-film India dari Bollywood, saudara. Wah, ini kayak kuci-kuci Kotahe ini. Wah, mobil jalan, di depan ada foraidersnya, pakai sepeda motor, ada sirenenya. Belakangnya lagi itu pengawal, itu ada apa, kayak truk gitu dengan belakangnya terbuka. Itu ada 4 orang mungkin, atau 5, saya nggak tahu. Bawa senapan otomatik. Begini, saudara. Wah, kayak orang perang. Nah, kalau Indonesia kan nggak ada, itu diacungkan ke orang sekitar. Saya ngomong gini, ini kalau anakku lihat seneng ini, dikawal kayak begini, itu dia hobi ini impiannya dia nih. Saya bilang, tapi saya lihat itu, orang singkirin semua. Begitu sampai di perempatan jalan ya, kalau sampai lampunya merah dan seberang sana sudah jalan kan kayak saya ditabrak, saudara. Itu yang depan itu pada berdiri, turun dari sepeda motornya, gini, mau dia cabut revolvernya, dia liatin. Ada motor dekat ke tempatnya, diusir. Takutnya nembak dari samping, diusir. Saya ngeliat, saya geli, saya ketawa, saya bilang, ini drama apa kayak begini? Aku mau ngomong hidup berkelimpahan yang enak-enak saja lah. Ini orang bawa senapan kayak begitu. Saya bilang, Tuhan, ini apa-apaan? Saya ketawa sepanjang jalan, saya berkata, ini kayak film India betul. Mendadak saya sadar begini, Tuhan, aku ini ternyata cuman jongos. Aku dibeginiin orang tuh gak bisa, tidak nyaman. Saya bilang, aku ini cuma jongos, Tuhan. Kalau ini gak ada, biasa aku lebih happy. Aku ini cuma jongos ya Tuhan. Geli. Gak langsung ikut gagah-gagahan, menikmati gak. Gagah-gagah ditembak Taliban, habis, saudara. Tapi saya bilang, Tuhan, aku ini cuma jongos ternyata. Dan di situ saya bilang, Tuhan berkata, hati itu yang aku suka. Anda bisa ngerti itu? Sampai di gedung, saudara, panitia tidak boleh bukain pintu, harus security-nya. Dia bukain pintunya, kayak tawanan kok, saudara. Kami dikumpulkan satu kelompok begitu, langsung dikepung. Terus kasih aba-aba, komandannya jalan depan itu bawa pistol di tangan begini. Kalau memberi instruksi ke kanan gini. Wah, ini kalau ketarik, dar, kepala orang bocor ini, saya bilang. Wah, saya bilang, ini siap tiarap cara begini. Ya toh, jalan cepat sekali, masukkan, naikkan ke panggung, boom, tutup. Yang bawa pistol tuh dicabut pistolnya. Ada orang pergi usir, kayak bahasa mereka nggak tahu ngomongnya apa, ngusirnya begini-gini. Jadi kalau sampai gatel tangannya terus dia tar begini kan repot. Saya bilang, Tuhan, aku lihat begini ya. Saya nggak nyalain mereka loh, saudara. Karena Pakistan berbatasan dengan Afghanistan. Panitia tidak mau resiko ada apa-apa. Saya nggak nyalain mereka.
Itu tugas mereka. Warren Hickey orang Amerika. Anda tahu anti Amerika cukup kuat di banyak tempat. Saya bilang, tapi aku bilang, Tuhan, aku ini ternyata cuma jongos. Aku gak bisa dibeginikan orang, aku gak bisa. Dan Tuhan mau berkata, hati itu yang dia suka. Amen. Nah, bagus, beberapa hari saya di Pakistan, saya nikmati, roh Tuhan kerja, Warren Hickey orang yang rendah hati. Saya turun, dia langsung datangin saya, dia bilang, aku belum pernah dengar khotbah kayak begitu. Aku carati semua ayatmu. Nanti mau saya khotbahkan tempat lain, sharing. Dan dia berkata, tahun ini aku ke beberapa negara, ke Spanyol, ke Denmark, ke Maroko, dari kemana lagi saya lupa halnya. Tolong kamu berdoalah, yang mana yang kamu bisa tolong aku. Aku perlu tim pengajar begini, setiap pagi itu hamba-hamba Tuhan, supaya itu jadi berkat bagi dunia. Saya lagi berdoa, tunggu Tuhan maunya apa. Tapi saya belajar sesuatu, saudara. Allah lihat akan sikap hati kita. Amen, saudaraku. Ayat yang terakhir, saya bawa Anda lebih jauh lagi. Lihat di Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat. Kalau saudara ingin ini terjadi dalam hidupmu, ada syaratnya. Wahyu pasal 4. Ternyata tidak satu malam Anda bisa berubah jadi penyembah seperti yang Tuhan inginkan. Wahyu pasal 4. Lihat mulai ayat yang pertama, saya akan baca, Anda ikuti dengan baik karena ini penting buat kita. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta berdiri di sana, di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Nah, kalau Anda terus Anda baca, ayat yang ke-10 dikatakan, di rumah Anda baca semuanya karena waktu kita akan lompat, ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, perhatikan, yang paling sempurna yang Tuhan tunjukkan kepada kita adalah apa yang dibuat oleh 24 tua-tua. Dia tiap kali mendengar pujian pengagungan kepada Allah, mereka tersungkur dan melemparkan mahkota. Nah, perhatikan, sebelum Yohanes sampai ke situ, dia mendengar suara yang berkata apa? Naiklah kemari. Dia mendengar kata berkata, naiklah kemari. Naiklah kemari. Kata itu dalam bahasa aslinya juga artinya grow up. Bertumbuhlah kemari. Naik, tumbuh kemari. Ada bagian yang Anda harus naik ke atas. Dia berkata, naik, tumbuh, grow up, tumbuh. Dan tumbuh itu, begitu dia naik, ternyata naik itu apa? Dikuasai oleh roh. Baru dia bisa lihat pemandangan mentakjubkan. 24 tua-tua tiap kali tersungkur dan lemparkan mahkotanya. Kalau engkau ingin jadi penyembah yang dicari Bapa, pesan Tuhan malam ini berkata, grow up, tumbuh, saudara. Engkau gak bisa terus-terusan begini. Tumbuh. Waktu engkau tumbuh artinya engkau dikuasai oleh roh. Ingat kemarin berkata, barang siapa dipimpin oleh roh Allah, dia adalah apa? Anak Allah. Itu ada kedewasaan yang terjadi. Kalau tidak nggak ngerti, Anda hanya terus doa maunya minta, dan tidak ada hasilnya. Tidak pernah efektif dan tidak pernah efisien. Tapi kalau saudara ngerti,
bagaimana Anda naik, itu mengizinkan dirimu dikuasai roh. Saudara kenalkan dengan penyembahan seperti ini. Engkau tidak akan lagi ngotot kepada Allah. Cuma perkataan hanya berkata, jika Tuhan mau, jika Tuhan mau. Amen, saudaraku. Saya berdoa 2 hari ini membekali Anda sesuatu. Ini yang Tuhan mau. Saya tahu pemahaman Anda berbeda-beda, tapi saya berdoa roh hikmat, wahyu, dan pengertian akan mengajar kita kenal Dia lebih lagi. Amen. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan apa yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu untuk disampaikan dalam 2 hari ini. Engkau mengajar kami untuk berdoa dalam roh. Engkau mengajar kami menyembah dalam roh. Penyembahan seperti yang dialami dan dibuat oleh 24 tua-tua, yang hanya terjadi ketika kami mau mendengar suara-Mu yang berkata, bertumbuhlah kemari. Dan pada saat kami mengiyakan itu, kami membiarkan diri kami dikuasai oleh roh. Hamba berdoa untuk setiap kami yang hadir Tuhan dalam 2 hari ini. Tolong dan pimpin dan tuntun langkah kami. Karena kami sadar tanpa Engkau menguasai kami, tidak ada satu orang pun yang bisa mencapai taraf ini. Tapi kami percaya, kalau Engkau sampaikan buat kami tahu Engkau punya umat. Bahkan hamba minta anugerah biarkan setiap kami, kalau Engkau berkenan Tuhan, sampai ke taraf ini menjadi penyembah yang dicari oleh Bapa Surgawi, hidup dikuasai roh sepenuhnya. Hamba minta anugerah-Mu, Engkau nyatakan bagi setiap kami. Mari angkat tanganmu sama-sama di depan Tuhan. Sekarang Engkau meteraikan apa yang kami terima Tuhan, dan apa yang kami dengar dalam nama Tuhan Yesus, biar tidak pernah hilang dalam hidup anak-anak-Mu. Berkati hati mereka dan hidup mereka untuk kemuliaan-Mu. Kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi, dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Saya kembalikan.